semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentu selalu bersemangat untuk mengisi hari-hari ke depannya. Nah, hari ini bertemu kembali dengan saya dalam program terbaik saya, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Dan saat ini sudah sampai pada segmen yang ke-35 ya sekarang. Dan hari ini saya masih berada di tempat yang luar biasa, sangat sejuk dan nyaman, yaitu masih di Kabupaten Tabanan, yaitu di Jatiluwih. Kalau Anda ingin jalan-jalan dengan keluarga, ingin udara yang sejuk dengan pemandangan terasering sawah, di sini tempatnya, Jatiluwih, Tabanan. Baiklah sama-sama semuanya, hari ini saya akan membacakan buku yang luar biasa sekali. Buku yang katanya bukan buku motivasi ya. Jarang nih ada buku yang judulnya bukan buku motivasi. Dan sebelum saya bacakan, kembali lagi silahkan sama-sama di sini untuk mensubscribe channel YouTube saya Sri Sumardani, dan ingat loncengnya selalu dibunyikan agar tidak terlewat tayangan-tayangan yang tentu bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Dan silahkan di-share agar orang-orang juga ikut tercerahkan oleh apa yang kami tayangkan dalam program channel YouTube Sri Sumardani. Oke, saya akan mulai bacakan. Buku ini berjudul Design Your Hope. Ya, penulisnya adalah Andra Donata. Dan saya membeli buku ini pada bulan November tahun 2019, baru ya. Dan kalau saya lihat, buku ini juga memang buku baru. Cetakan pertamanya sebenarnya di tahun 2018 dan saya membelinya di tahun 2019. Saya akan bacakan dulu di sampul belakangnya, karena ini yang membuat kita termotivasi untuk membaca buku ini. Design Your Hope. Tentu kita semua punya harapan ya. Ayo kita akan dengarkan apa tulisan dalam buku ini. Tak seorang pun menginginkan kemunduran dalam hidupnya. Sayangnya, tidak semua orang bisa mewujudkan pertumbuhan yang mereka inginkan. Dalam perjalanannya, tidak sedikit yang menyerah di tengah jalan, ragu untuk bergerak, bahkan menunda untuk bertindak karena tidak tahu harus berbuat apa. Pada kondisi seperti inilah muncul indikasi orang itu mengalami demotivasi sehingga putus asa yang justru menjadi penghambat terbesar dalam mencapai impiannya. Padahal sinar harapan yang terlihat oleh orang putus asa inilah yang menjadi sumber energi untuk bergerak dan mencapai kehidupan yang diinginkan. Dalam buku ini Anda akan mengetahui mengapa harapan menjadi satu substansi yang sangat fundamental dalam peningkatan kualitas hidup seseorang pada masa depan. Didukung dengan prinsip yang universal, riset yang mendalam, contoh kasus dan isian interaktif, buku ini akan memandu Anda tahap demi tahap untuk memunculkan harapan. Benar sekali ya, kita hidup di dunia ini kalau tidak memiliki harapan, tidak memiliki hope, maka kita bisa-bisa berputus asa, tidak bersemangat. Dan inilah penyebab tidak adanya motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Makanya buku ini ditulis bukan buku motivasi, Anda sendiri yang jadi motivator diri Anda sendiri ya. Wah, bagus sekali ya. Oke, saya akan bacakan di bab pertama. Selamat datang di roda kehidupan Anda. Ya, saya akan langsung di halaman 2. Hilangnya sinar harapan. Pada penghujung 2017, penggemar K-pop di seluruh dunia dirundung duka yang mendalam atas meninggalnya salah satu penyanyi idola mereka, Kim Jong Hyun, dari grup band yang sedang naik daun, SHINee. Penyanyi asal Korea Selatan ini meninggal pada Senin 18 Desember 2017 pada usia 27 tahun. Usia yang tergolong masih sangat muda. Yang membuat penggemarnya syok berat adalah Jong Hyun meninggal bukan karena sakit atau mengalami musibah. Ia memutuskan bunuh diri justru ketika karirnya sedang berada di puncak. Jong Hyun tergabung dalam grup band SHINee yang meraih kesuksesan terbesar di dunia, terutama di Asia. Ya, album pertama boy band beranggotakan 5 orang ini diliris pada tahun 2008 dan kemudian membawa mereka masuk dalam jajaran bintang musik pop berbahasa Korea terbesar di dunia. Pada 2015, Jong Hyun akhirnya memulai karir solo dan mengeluarkan album Base.
Ya, jadi ini cerita seorang yang top, terkenal, tetapi sangat menghebohkan dunia karena mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak wajar, ya. Dan di sini saya langsung ke halaman berikutnya. Bagaimana Anda melihat kehidupan Anda sekarang? Sebelum memulai petualangan dengan membaca buku ini, saya ingin mengajak Anda menyelami bagaimana Anda memandang hidup Anda selama beberapa tahun terakhir. Simulasi sederhana dapat Anda jadikan titik awal untuk menilai tingkat keseimbangan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Nah, di sini kita akan dituntun, ya, bagaimana kita akan melihat how do you see your life, bagaimana kita melihat kehidupan diri kita sendiri secara karir maupun secara mental kita, ya. Jadi kalau saya lihat lagi ada beberapa pertanyaan, saya langsung di halaman 5. Agar terarah, saya berikan stimulus panduan pertanyaan di masing-masing area. Apakah Anda siap? Karir, apakah Anda puas dengan kondisi karir Anda? Mental, apakah Anda merasa percaya diri dalam mengaktualisasi diri? Keuangan, apakah penghasilan saat ini sudah aman bagi kebutuhan Anda? Pengembangan diri, apakah Anda selalu mempelajari hal-hal baru? Kesehatan, apakah Anda puas dengan kondisi fisik Anda? Spiritual, seberapa tinggi intensitas ibadah Anda kepada Tuhan? Sosial, apakah Anda puas dengan tingkat aktivitas hiburan yang Anda lakukan? Keluarga, apakah Anda dan keluarga saling mencintai satu sama lain? Semua ada di buku ini. Saya sangat mereferensikan sahabat-sahabat di sini untuk Design Your Hope, untuk kita mengetahui apa sih harapan-harapan terbesar dari hidup kita yang kita desain sendiri. Jadi silahkan untuk membaca buku ini, dan tentunya kita bertemu kembali di segmen selanjutnya pada program terbaik saya, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Sampai di sini dulu, sampai berjumpa kembali. Masih di Jatiluwih, Tabanan, Bali. Salam senyum Sang Penyihir, Sri Subahardani. Sampai jumpa lagi. Yuk, jalan-jalan yuk.